Teori klasik Adam Smith. Yang pertama itu hakikat manusia serakah. Hakikatnya manusia memiliki sifat serakah yang sudah dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani kuno. Smith percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, dan selalu ingin mementingkan diri sendiri. Adam Smith berasumsi bahwa tidak anti dengan sifat egoistis manusia. Malahan, menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Jadi, jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pesaing-pesaingnya, bisnisnya pasti akan hancur. Hal itu disebabkan orang tidak mau lagi membeli peniti padanya dan berpindah pada pesaingnya. Begitu juga buruh yang menetapkan upah lebih tinggi dari upah pasar akan sulit memperoleh suatu pekerjaan. Selanjutnya, tuan tanah yang menetapkan sewa lebih tinggi untuk kesuburan tanah yang sama tidak akan menemukan penggarap. Menurut Smith, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasihan dan juga bukan peri kemanusiaan. B. Mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung pasar yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Dan nanti akan ada suatu tangan tak kentara yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Yang C. Teori nilai. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna. Yang kedua, itu nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Hubungan antar nilai guna dan nilai tukar suatu barang mempunyai nilai guna tinggi, kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar. Sebaliknya, ada barang yang memiliki nilai tukar yang sangat tinggi tetapi tidak memiliki faedah dalam kehidupan. D. Teori pembagian kerja. Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi berarti orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan atau diperdagangkan di pasar. Pembagian tugas setiap orang ahli di bidangnya. Dengan demikian, produktivitas meningkat sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. E. Teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Cara terbaik untuk meningkatkan laba adalah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin dan peralatan yang canggih, maka produktivitas yang dihasilkan akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas secara berarti meningkatkan produksi perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Maka,
Sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith, selain sering disebut dengan sistem ekonomi liberal, disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalis karena menekankan pada akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. F. Pengaruh pandangan Smith. Hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Namun pandangan Smith tidak ada yang baru. Smith mengambil pandangan-pandangan dari para pemikir Yunani kuno. Hal itu ia disebut dengan teori klasik. Namun Smith tetap dihargai sebab ia telah menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis atau disebut juga dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang diciptakan Smith bukan karena sistem itu pelik, namun karena kesederhanaannya. Walaupun sederhana, sangat ampuh dalam mencapai tujuan. Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Pasar akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, yang dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Orang menganggap bahwa sistem ekonomi liberal yang didasarkan pada individualisme akan menghancurkan harmonisasi sosial. Namun Smith berpendapat sebaliknya. Menurut Smith, setiap orang didorong untuk mengejar kepentingan masing-masing. Adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir, Adam Smith atau Nabi Muhammad. Smith memiliki jasa besar dalam perekonomian. Namun jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dan menghindari sistem penetapan harga oleh otoritas negara. Lebih jelas, dalam ajaran Islam, otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada sesuatu tingkat harga tertentu. Nabi Muhammad melarang pemerintah untuk campur tangan menetapkan harga jika masyarakat tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang mengharuskan munculnya suatu tindakan kontrol atas harga.